Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Fadullah dari kelas TFL 4C pagi dengan NIM 4342401070. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktikum keamanan perangkat lunak. Baik, jadi pada teori minggu pertama itu uh, kita belajar mengenai keamanan perangkat lunak, yaitu Secure SDLC. Eh, Keamanan perangkat itu penting karena ketergantungan tinggi pada sistem digital sehingga ancaman seperti hacking dan malware harus dicegah sejak awal. Lalu bayangkan aja begini, eh, kita membangun sebuah aplikasi atau software perbankan. Di awal kita cuma fokus kayak fitur transfernya, loginnya, cek saldo, tapi kita mengabaikan celah kecil yang bisa dimanfaatkan hacker. Dan dari sini kita sadar bahwa software yang berfungsi itu belum tentu aman. Maka konsep dari secure SDLC ini hadir. Keamanan itu bukan cuman ditambahkan di akhir, tapi juga pas awal pembuatan software itu juga harus dipikirkan dan dikembangkan secara matang. Setiap fasenya harus dipertimbangkan agar risiko celah keamanan bisa diminimalisir sejak dini, sejak awal. Lalu teori minggu kedua kita belajar my security requirement, yang mana kita mulai merancang sistem. Kita nggak cuma bilang sistemnya harus aman gitu, tapi kita juga harus mendefinisikan secara jelas siapa saja yang ada akses, bagaimana datanya dilindungi, dan juga apa yang bakal terjadi jika ada penyalahgunaan ataupun hack terhadap sistem. Melalui security requirement, kita juga belajar tentang autentikasi, otorisasi, hingga bagaimana mengantisipasi serangan melalui misuse case yang telah dirancang sejak awal pengembangan, bahkan sebelum sistem itu dibuat. Lalu, selanjutnya yaitu teori minggu keempat, kita belajar mengenai security design. Kan sebelumnya kita requirement-nya sudah jelas, maka kita akan masuk tahap security design ini. Kita menentukan arsitektur sistemnya dan juga setiap keputusan desain bisa membawa risiko. Kalau desain security-nya lemah, maka seluruh sistem bisa menjadi rentan terhadap hack atau peretasan. Dengan pendekatan security by design dan juga threat modeling, kita akan mulai berpikir seperti seorang penyerang agar tahu bagaimana sistem ini dapat memiliki celah dan kita bisa menambal celah tersebut, mengantisipasinya terlebih dahulu. Lalu pada teori minggu 6 mengenai secure development. Di secure development ini jadi pada tahap coding atau pembuatan code. Di sini semua rencana tadi akan diuji. Jadi kalau menemukan satu kesalahan kecil dalam kode itu bisa membuka sebuah celah juga yang besar untuk hacker. Seperti mungkin buffer overflow atau input yang tidak valid. Karena itu kita sebagai developer harus bisa menerapkan secure development atau secure coding, melakukan analisis code, testing, dan juga review secara terus-menerus setiap fase penulisan kodenya. Oke.
Soalnya saya juga menuliskan beberapa mini case skenario untuk setiap teori minggu yang kita pelajari sebelumnya. Pertama di minggu satu tuh mini case itu mengenai mobile banking. Di sini uh, bayangkan ada sebuah startup yang ingin membuat aplikasi mobile banking nih. Mereka fokus pada fitur-fitur utamanya saja kayak transfer yang mudah, cepat, lalu bisa cek saldo dan tampilannya juga menarik bagi pengguna. Tapi mereka melewatkan hal yang penting, yaitu mengenai keamanannya. Jadi saat aplikasi dirilis, ternyata data pengguna itu ada yang bocor dan tidak terenkripsi gitu. Tak ada juga validasi input dan keamanan itu terabaikan hingga setelah deployment. Akibatnya mereka harus mengurus uh, kerusakan atau celah keamanan tadi, sehingga biaya perbaikan menjadi lebih mahal dan pengguna juga hilang kepercayaan mengenai aplikasi tersebut. Dari kejadian itu barulah mereka sadar bahwa keamanan itu nggak bisa ditambahkan akhir, tapi harus melalui awal tahap desain itu harus memikirkan mengenai keamanan pada aplikasi dan menerapkan secure SDLC yang kita pelajari tadi. Lalu mini case pada minggu kedua, saya mengambil contoh aplikasi e-learning security. Di sini, misalnya sebuah tim itu membuat sistem e-learning kan. Di dokumen requirement mereka menuliskan satu syarat itu sistem harus aman. Dengarnya emang udah bagus, tapi itu kurang detail karena sistem yang harus aman nih masih terlalu abstrak dan kurang jelas. Akibatnya passwordnya ini bisa pendek, tidak ada timeout, dan juga data tidak terenkripsi secara baik. Dan suatu ketika sistem mulai diserang, dari situ mereka mulai sadar kalau keamanan itu harus lebih spesifik dan detail. Mereka mulai mendefinisikan requirement seperti misalnya password minimal 8 atau sampai 10 karakter, lalu session timeout juga 15 sampai 20 menit, dan data-data sensitif harus dienkripsi. Lalu mereka juga membuat misuse case untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh penyerang. Mereka membayangkan bagaimana caranya penyerang ini akan menyerang sistem mereka, sehingga mereka bisa mengatasinya terlebih dahulu. Lalu pada minggu keempat, di sini mengenai aplikasi Smart Door Security Design. Bayangkan kalau ada aplikasi Smart Door yang bisa dibukakan lewat aplikasi tersebut, lalu aplikasi ini untuk membuka pintu. Awalnya kan kayak bagus-bagus saja, tapi ada kekurangannya, yaitu semua device yang terhubung ini bisa dikendalikan tanpa autentikasi. Bahkan komunikasi dari software ke perangkat IoT-nya tidak terenkripsi juga. Artinya siapapun yang punya keahlian hacking atau meretas itu bisa membuka pintu tersebut. Misalnya itu bukan di coding aja, tapi pada desain keamanan dari awal memang sudah ada celah. Akhirnya pun mereka mulai menerapkan security
desain. Mereka akan memastikan data terenkripsi, lalu tidak bisa dimanipulasi, dan juga sistem tetap berjalan selama 24 jam. Mereka juga menambahkan autentikasi, otorisasi, dan juga logging. Lalu, mereka juga berpikir sebagai seorang penyerang menggunakan threat modeling seperti Stride, agar mereka bisa mencegah juga hal-hal yang mungkin hal-hal skenario terburuk yang mungkin terjadi bila penyerang ingin mencoba membobol aplikasinya atau pintu tersebut. Lalu pada minggu ke-6 itu API SQL injection attack, secure development. Di sini seorang developer membuat API untuk sebuah aplikasi kan. Fitur-fiturnya berjalan dengan baik, tapi ada satu yang terlewat, yaitu validasi input. Sehingga seorang hacker, pembobol, peretas atau attacker mencoba memasukkan query yang berbahaya, misalnya database. Nah, ketika dicoba, rupanya berhasil. Dan database bisa ditembus dengan SQL injection. Hal sekecil itu pun dampaknya bisa sangat besar. Setelah itu, tim developer ini mencoba menerapkan secure coding, menerapkan validasi input, prepare statement, dan prinsip seperti melalui privilege. Mereka juga melakukan static analysis, review code, dan juga unit testing. Lalu juga menggunakan version control, access control, dan code singin atau tanda tangan code. Dari situ juga sehingga kita tahu bahwa coding itu bukan cuma membuat sebuah fitur, tapi juga uh, menerapkan keamanan yang tinggi dan mencegah serangan. Itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya, keamanan itu tidak hanya diterapkan pada akhir saja ataupun ketika masalah muncul, tapi harus diterapkan pada tahap awal desain aplikasi hingga setelah deployment. Keamanan salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan pada sebuah software. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.